Kawan-kawan yang dikasih oleh Tuhan, di sini saya akan menjelaskan secara singkat dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Pertama-tama Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi beserta dengan segala isinya selama dengan 6 hari, dan hari ke-7 Tuhan beristirahat. Manusia diciptakan pada hari ke-6, yaitu dengan diciptakan melalui segambar dan serupa dengan Allah. Manusia diberikan satu penolong, yaitu Hawa, dan ditempatkan di dalam tengah-tengah taman yang sangat indah. Namun Tuhan memberikan hak free will kepada manusia agar ia tidak memakan daripada buah yang baik dan buah yang tahu tentang yang jahat. Namun pada kenyataannya manusia jatuh dan tidak taat kepada perintah yang Tuhan melaksanakan karena si Hawa tergoda dengan godaan daripada si ular. Singkat cerita, Tuhan Allah memberikan suatu janji kepada manusia bahwa suatu hari kelak manusia akan menemukan kepala keturunan daripada manusia, yaitu keturunan daripada Hawa akan menemukan daripada kepala daripada si ular, dan si ular dan keturunan daripada si ular akan menemukan kunyit daripada keturunan si perempuan. Singkat cerita, setelah bertambah banyaknya manusia semakin jatuh dalam dosa dan semakin jauh pada Tuhan. Namun ada sosok yang dekat dengan Tuhan, yaitu keluarga Nuh. Nuh dengan iman dan bergaul dekat dengan Tuhan. Tuhan menyelamatkannya dari bencana yang Tuhan rencanakan untuk manusia, yaitu memusnahkan manusia. Keluarga Nuh dan beserta hewan-hewan itu ditaruh dalam batera untuk diselamatkan oleh Tuhan. Singkat cerita, setelah batera air Nuh terjadi, Nuh mengorbankan suatu kurban untuk menunjukkan hati Tuhan, dan Tuhan menaruh janji kepada keluarga Nuh bahwa umat manusia tidak akan lagi dibinasakan dengan air bah. Singkat cerita, bertambah dengan waktu, bertambah pula dengan keturunan manusia. Namun manusia masih aja tetap jatuh dan dalam dosa. Ada satu sosok pribadi yang dipanggil Tuhan dari yang jahat, yaitu Abraham, yaitu penyembah berhala, agar menjadi umat pilihan Tuhan. Dan Tuhan memberikan janji kepada Abraham bahwa ia akan memiliki keturunan sebanyak bintang di langit dan sebanyak pasir di lautan. Pada waktu itu, pada nyatanya Abraham dan istrinya Sarah belum mengandung, belum mempunyai anak. Namun karena janji Tuhan, dia tetap taat kepada Tuhan dan setia. Singkat cerita, Tuhan mengenapi janjinya, yaitu memberikan anak melalui anak dengan istrinya Sarah, yaitu lahirlah Ishak. Namun di situ iman daripada Abraham diuji lagi, yaitu bagaimana Allah meminta agar Abraham untuk mengorbankan anak satu-satunya kepada Tuhan. Abraham bersedia untuk mengorbankan anak satu-satunya itu kepada Allah, dan Tuhan ujungnya melarang agar Abraham mengorbankan anaknya dan menggantinya dengan domba untuk dikorbankan kepada Tuhan. Singkat cerita, Ishak menikah dengan istrinya Rahel, yaitu satu kelebihan daripada si Ishak, yaitu dia mempunyai satu istri, yaitu dia sangat setia dengan istrinya Rahel. Mereka mempunyai dua anak, yaitu Esau dan Yakub, di mana Esau itu menjual hak kesulungannya kepada Yakub, sehingga Yakublah yang diberkati Tuhan untuk menjadi umat atau pilihan Allah. Singkat cerita, Yakub ini mempunyai 12 anak, di mana salah satu anak kesayangannya itu yaitu Yusuf. Yusuf ini adalah mempunyai visi daripada Tuhan atau mimpi daripada Tuhan, yaitu di mana 12 bintang, di mana matahari dan bulan dan bintang-bintang tunduk kepada dia. Di situ kemarahan daripada saudaranya terjadi, sehingga dia dibuang ke dalam lubang sumur, dan di mana lubang sumur itu ada suatu pengembara yang menjualnya lagi kepada Mesir untuk dijadikan budak. Selama di Mesir, Yusuf bekerja kepada tuannya, yaitu istrinya Potifar, di mana selama 12 tahun
Dan pada ujung-ujungnya istri Potifar itu menggoda dia untuk mau bersetubuh dengan daripada Yusuf. Namun karena ketaatannya kepada Allah, dia menolak godaan daripada istri Potifar. Singkat cerita, dia dibuang atau dipenjarakan, di mana di penjara dia juga mendapatkan suatu mimpi, yaitu tentang yang minum atau pegawai istana dua orang, dan di mana ujung-ujungnya dia itu dilupakan. Suatu karya besar terjadi pada Yusuf, yaitu melalui mimpi yang diberikan yaitu kepada Firaun, di mana tidak ada satupun orang yang bisa menafsirkan daripada mimpinya itu. Hanya satu orang yang bisa menafsirkannya, yaitu Yusuf. Singkat cerita, Yusuf diangkat menjadi nomor 2 daripada Mesir. Singkat ceritanya, setelah lama kemudian bergantilah kepemimpinan daripada bangsa Mesir, di mana bangsa Mesir tidak mengenal lagi daripada Yusuf, dan semua keturunan daripada Yusuf itu diperbudak di tanah Mesir. Dan disitulah mulai terdengar suara sungut-sungut keturunan daripada Yakub, yang dimana disebut menjadi bangsa Israel. Di situ bersungut-sungut kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar keluhan kesah daripada mereka, dan Tuhan memberikan suatu penolong bagi mereka yang diangkat menjadi nabi, di negeri itu, yaitu Musa. Musa dipanggil, Tuhan didik, dan Musa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan pada waktu dia di gurun. Tuhan memberikan visi dan misi kepada Musa agar dia membebaskan bangsa Israel. Musa dibantu dengan kakaknya Harun. Dia berhadapan langsung dengan raja daripada Firaun, dan di situ Tuhan menyatakan tulangnya sampai tulang ke-10 pada bangsa Mesir, agar bangsa Israel dibebaskan. Walaupun demikian, walaupun bangsa Israel sudah dibebaskan dengan tulang ke-10, yaitu tulang yang terakhir, namun bangsa Mesir tetap saja mengejar-ngejar dia sampai ke Tanah Merah, di mana suatu kejadian terjadi yang dibuat Musa, yaitu dapat membelah Laut Merah, dan disitulah terbunuh semua pasukan daripada Mesir. Di situ penyertaan Tuhan sampai 40 tahun, karena memang bangsa Mesir itu bangsa yang tidak taat. Bahkan bangsa Israel itu sering mengeluh tidak mengerti pada karya Tuhan pada bangsa itu. Setelah zamannya Musa berganti pula, yaitu zaman Yosua. Musa tidak diizinkan Tuhan masuk ke tanah perjanjian karena ada satu keraguan daripada hati Musa, di mana dia mengirim untuk memata-matai tanah Kanaan. Namun disitulah Tuhan murka, dan Tuhan tidak mengizinkan Musa untuk memijak tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Namun kepada pengikutnya, yaitu anak didiknya lagi lah yang diberikan Tuhan untuk menepati janji itu, yaitu Yosua. Yosua menepati janjinya, dan dia menjadi hakim, menjadi nabi atau penasehat bagi bangsa Israel. Namun setelah Yosua wafat, bangsa Israel kembali lagi jatuh dalam dosa, bahkan tidak taat lagi kepada Tuhan. Di situ Tuhan tidak mengirimkan lagi namun mengirimkan yaitu hakim-hakim pada bangsa Israel, di mana banyak hakim-hakim yang diutus Tuhan. Namun pada ujungnya bangsa Israel tetap bebal dan selalu mendudukan hati Tuhan. Hakim yang terakhir itu yaitu Samuel, di mana Samuel menjadi hakim yang terakhir. Namun di situ Tuhan bangsa Israel meminta kepada Ismail agar Tuhan memberikan suatu raja, padahal di situ Tuhan adalah raja mereka, namun mereka tidak menyadari itu. Namun Tuhan menggenapi janjinya, yaitu dengan memberi permohonan menggenapi permintaan daripada bangsa Israel. Di situ
bangsa Israel memilih Saul yang menjadi rajanya. Namun pada kenyataannya Tuhan tidak menghendaki demikian, karena ada sifat yang tidak bagus daripada Saul, yaitu kesombongan. Dia sombong pada dirinya sendiri. Dia tidak merasa tidak membutuhkan Tuhan lagi. Dan Tuhan memilih agar Daudlah menjadi raja bagi bangsa Israel. Dan betul, Daudlah yang menjadi raja pada ujung-ujungnya dan menjadi sosok yang diinginkan Tuhan. Karena dimana Daud ini adalah orang yang bergaul intim dengan Tuhan dan dekat dengan kekudusan Tuhan. Bahkan Daud disebut dengan mata bijinya Tuhan. Pada kenyataannya Daud tetap juga jatuh dalam dosa, namun ada satu peristiwa yang harus kita teladani daripada Daud, di mana Daud itu mau berbalik ketika Nabi memperingati dia, menasihati dia, namun dia berbalik memohon ampun dan beremuk hati meminta pertolongan Tuhan dan anugerah Tuhan. Tuhan mengampuninya, namun karena dosa yang diperbuat daripada Daud, dia tetap juga mengalami hukuman di mana seluruh keluarganya itu terpecah belah. Setelah Daud meninggal, dia digantikan oleh anaknya Salomo, di mana Salomo ini adalah raja yang paling bijak yang pernah ada di muka bumi. Satu kebijakan dia waktu ada dua wanita yaitu diperhadapkan kepada dia, di mana anak ini diperebutkan oleh dua orang ibu. Di situ kebijakan atau hikmah itu ditunjukkan kepada semua orang karena hikmat Tuhan. Namun singkat cerita, Daud ini Salomo ini jatuh dalam dosa karena dia mempunyai banyak istri dan dia menyembah Allah lain. Singkat cerita, pada ujungnya Tuhan memayakkan kerajaannya dan dibagikan kepada raja-raja lain, di mana Tuhan tidak menurunkan lagi raja atas umat Israel, namun menurunkan nabi-nabi sebagai penasehat untuk bangsa Israel. Nabi-nabi banyak yang disurahkan Tuhan seperti Yesaya, Yehezkiel, Yeremia, dan banyak juga nabi-nabi kecil yang untuk memperingatkan bangsa pilihan Tuhan itu Israel. Pada ujung-ujungnya nabi yang terakhir itu Maliaki. Sekitar 400 tahun lebih Tuhan tidak memberikan tanda-tanda kepada bangsa Israel dan bangsa Israel diperbudak. Mereka menanti-nantikan janji Tuhan yang pertama, yaitu di mana pembebas seorang raja yang Tuhan janjikan. Kini tiba kisahnya pada kisah Yesus, di mana raja yang telah dijanjikan itu telah Tuhan berikan, yaitu melalui kelahiran Yesus, melalui ibunya Maria, di mana Yesus terlahir bukan karena hubungan manusia, namun karena Roh Kudus yang ada dalam untuk memberkati Maria. Yesus sekitar sampai umur 9 tahun dia mengadakan suatu tanda-tanda mujizat, yaitu di mana dia berbincang-bincang, bahkan melalui hikmat daripada pengetahuan daripada imam-imam yang ada pada saat itu. Berlanjut usia, mujizat pertama yang dilakukan Yesus itu yaitu mengubah air menjadi anggur, dan banyak-banyak mujizat yang dilakukan Tuhan dan pernyataannya kepada manusia bahwa dialah jalan kebenaran. Tuhanlah, Yesuslah jalan kebenaran satu-satunya. Dia menyatakan Injil dan dia menyatakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Suatu kasih Tuhan yang menyelamatkan kita semua, bahwa melalui ketaatan dan melalui pengorbanan Yesus, yaitu karena dosa-dosa manusia, setiap manusia itu diselamatkan melalui Yesus. Yesus dikorbankan sebagai korban yang utuh kepada Tuhan, kepada Allah, yaitu di mana dia disiksa, disalib karena dosa-dosa manusia, dan semua kejahatan manusia dilimpahkan kepada Yesus, sehingga pada penghujungnya tiba, saat yang dinantikan telah tiba, yaitu di mana Yesus disalibkan dan dibunuh. Namun suatu keajaiban besar terjadi,
Setelah Yesus mati di kayu salib, dia bangkit pula daripada antara orang mati, yaitu bangkit pada hari ketiga. Dan di situ dia membuktikan bahwa dia adalah Tuhan satu-satunya. Dialah Tuhan yang membebaskan umat manusia daripada dosa. Dan dia menyerukan agar semua orang itu mengikut kepada dia, kepada Yesus, dan percaya pada karya penyelamatannya. Pada hari ke-40 Yesus bangkit dan dia naik ke surga. Pada hari ke-40 dia bersama-sama dengan murid-muridnya. Dia naik ke surga dan dia menjanjikan suatu penolong bagi umat manusia, yaitu Roh Kudus. Yesus mempunyai 12 murid yang setia kepada dia, dan satu yang mengkhianati dia, yaitu Yudas, di mana Yudas adalah yang menjual Yesus karena iblis yang merasuki Yudas. Setelah kenaikan Yesus, Tuhan menjanjikan bahwa akan memberikan penolong, yaitu Roh Kudus, di mana mereka pada hari pertama mereka mengalami tanda-tanda mukjizat, yaitu kepenuhan Roh, di mana suatu tanda mukjizat yang dilakukan pertama muridnya, yaitu Petrus, di mana dia sekali berkhotbah ada 3.000 orang yang bertobat dan menerima grace daripada Tuhan. Singkat cerita, habis daripada ini di kisah Yesus, baru kisah daripada murid-muridnya untuk memberikan kabar baik kepada umat manusia, dan mereka berpencar. Salah satu lagi kisah yang menarik yaitu kisah daripada Paulus, di mana awalnya Paulus adalah orang yang berniat untuk membunuh semua murid Tuhan. Paulus adalah orang yang bertentangan dengan ajaran Tuhan. Namun di tengah jalan menuju ke Tarsis, perjalanan Paulus menuju Tarsis, Tuhan menampakkan dirinya kepadanya dan mengubahkan hidup daripada Paulus untuk menjadi hambanya, untuk menjadi pilihan daripada Tuhan untuk menyampaikan kabar baik kepada umat manusia. Paulus tidak semata-mata namun dia mengalami kebutaan karena mengalami perjumpaan dengan Tuhan, di mana kehidupan daripada Saulus diubahkan dan kepribadiannya, wataknya semua diubahkan. Saulus adalah yang menyampaikan kabar baik terbanyak, itu di mana dia juga lah yang menulis kitab-kitab daripada Alkitab yang terbanyak, hampir 3/4-nya dia adalah penulis Alkitab. Paulus yang diberi Tuhan. Suatu karya besar atas Paulus. Setelah itu kitab Wahyu, kita membahas kitab Wahyu, di mana kitab Wahyu itu adalah suatu penglihatan kepada hambanya Yohanes, yaitu di Pulau Patmos, di mana Tuhan memberikan suatu masa depan yang belum manusia alami saat ini, di mana itu bumi baru dan penghakiman Tuhan. Disitulah semua karya Tuhan digenapi nantinya. Itulah dari Kejadian, secara singkat dari saya menjelaskan Kejadian sampai kitab Wahyu. Semoga teman-teman terberkati. Satu kisah yang kita harus pahami bahwa setiap pengikutnya Tuhan itu harus bersedia mengerjakan firman atau diberitakan Injil sampai penghujung bumi dan bersedia menjadi saksi-saksinya Tuhan. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.